Coach, lawan berat bener nih. Bisa menang gak nih? Coba deh cari bocoran di channel YouTube channel Kualitas Badminton. Awas ya kalau malam minggu Pasti ini ada nggak bisa solusinya. nemenin gue acara reunian SMA. Lebih baik putus. No, 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 no. Look at the top of his head. Kualitas badminton. Memberi petunjuk, tips, teknik, skill, analisa, dan strategi dalam permainan badminton untuk hobi dan prestasi. Apa? Au. Apa ini? Yang buka baju, yang buka baju jangan kasih lihat ya. Ini buat. Menjawab permintaan teman-teman, bagaimana sih caranya bermain bila memiliki pasangan yang lemah? Dan bisakah dengan pasangan yang lemah kita menang melawan pasangan yang kuat dua-duanya? Oke, kita lihat jawabannya di channel Kualitas Badminton. Bagi kamu yang mengikuti turnamen dan memiliki pasangan yang levelnya lebih rendah daripada lawan ataupun lebih rendah kualitasnya dari kamu, maka kamu perlu wajib menguasai satu teknik, yaitu teknik bermain gendongan di dalam badminton. Bagi sebagian orang yang awam akan bertanya-tanya apa sih maksudnya bermain gendongan? Oke. Bermain gendongan adalah bermain dengan pasangan yang lebih rendah atau lebih lemah kualitasnya dibandingkan dengan kita atau lawan kita. Salah satu pemain akan mendominasi 2/3 sisi lapangan untuk menutupi kelemahan daripada pasangan kita yang lemah. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bermain badminton double system gendongan adalah 1. Cara servis. Untuk menjaga agar pemain dominan berada di lapangan bagian belakang dan pemain yang lebih lemah berada di depan, maka sebaiknya waktu servis pemain dominan melakukan servis di bagian belakang pemain yang lebih lemah atau yang digendong. Hal ini bertujuan supaya tidak mengubah posisi permainan. Tetapi, ini harus hati-hati bila bertemu dengan pemain lawan yang memiliki servis returnya itu atau pengembalian servisnya ini agresif. Atau pengembalian servisnya menipu. Oh, that's nice. That's nice. Pemain depan hanya fokus pada bola-bola di depan di sekitaran wilayah net ataupun di sekitar garis T. Bagi pemain depan alangkah sangat baiknya agar bola yang diberikan atau pukulan-pukulan yang diberikan itu cenderung untuk lebih banyak turun terus. Kita tengok make up. Alah, sorry. Tetapi bila terpaksa, lihat bola dari lawan.
Kita harus mengangkat shuttlecock, maka pukulan pertama atau pukulan kedua angkatlah shuttlecock tersebut ke arah kiri pemain. Karena dalam badminton double modern, diusahakan untuk menghindari smash backhand full power. Lawan dapat mengembalikan bola tersebut dengan drive atau dengan bola-bola cepat. Dan si pemukul tersebut tidak dapat bereaksi dengan sangat cepat karena posisinya yang kurang ideal setelah memukul shuttlecock dengan smash full power. Very close to Nazi as well in terms of skills. Kedua, target sasaran shuttlecock. Dalam permainan double gendongan berbeda dengan permainan badminton double biasa. Dalam permainan double gendongan dalam badminton biasanya pasangan terdiri dari satu pemain kuat dan satu lagi pemain dengan level yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Look at that, stepping in. Ketiga adalah kemampuan berharmoni dan berkomunikasi dengan pasangan yang lebih kuat. Karena levelnya berbeda maka cara bermain double-nya pun berbeda pula. Untuk keefektifan dan kenyamanan permainan, yang lebih lemah levelnya akan berusaha untuk bertanya kepada pemain yang lebih kuat untuk bermain seperti apa. Dan bagaimana pemain kuat tersebut dapat mengcover dan menutup kelemahan-kelemahan pasangannya yang lebih lemah. Jadi ingat ya guys, untuk selalu berusaha membuat pasangan kita yang lebih kuat untuk nyaman dan bisa bermain maksimal. Bila tidak, maka akan terlalu sulit buat kamu ataupun terlalu sulit untuk pasanganmu untuk meraih kemenangan. Tapi, gimana kalau pemain tersebut ingin bermain seperti double biasa untuk permainan badminton double gendongan? Jawabannya adalah, boleh. Karena tiap permainan badminton tidak selalu untuk bermain untuk menang atau harus menang. Tapi kalau kamu ingin menang dan kemenangan adalah satu hal yang penting, maka kamu wajib bermain dengan aturan-aturan yang baik dan benar. 4. Pemahaman posisi yang baik. Dalam permainan gendongan ini, sangat penting agar pemain mengetahui apa kekuatan-kekuatan utamanya. Dan dalam posisi seperti apa akan menghasilkan poin paling efektif. Sebaiknya pemain yang lebih rendah levelnya berada di posisi depan dan mengantisipasi bola-bola depan. Sementara bagian tengah lapangan sampai belakang lapangan biarkan di-cover atau dikuasai oleh pasangan kita yang lebih kuat. Bila pemain depan fokus kepada pukulan-pukulan di depan saja, maka beri keleluasaan kepada pemain belakang untuk mengatur ritme permainan. 5. Menguasai pukulan backhand yang kuat. Kalau Anda adalah pemain dominan atau pemain yang lebih kuat, salah satu kemampuan wajib yang harus dimiliki adalah memukul backhand dengan keras. Berbeda dengan permainan double biasa, yang menghindari pukulan backhand untuk bola-bola atas. Selama masih bisa dipukul dengan forehand, maka dalam permainan double biasa shuttlecock harus dipukul dengan forehand supaya power dan laju shuttlecock dapat berlari sangat cepat. Dalam permainan double gendongan, karena ruang yang lebih luas yang harus dikuasai, maka seringkali shuttlecock yang datang jauh ke belakang harus dipukul dengan pukulan backhand. Bila backhandmu biasa-biasa saja ataupun tidak dapat memukul dengan keras, sulit bagimu untuk dapat bermain menggendong pasanganmu. Karena permainanmu akan segera mudah terbaca oleh lawan. Cara servis.
Untuk partai gendongan, sebaiknya pemain yang lebih kuat melakukan servis dari belakang. Tujuannya adalah supaya tidak merubah posisi ideal. Tetapi harus hati-hati terhadap lawan yang pengembalian servisnya itu agresif, atau pandai menipu lawan. Bila pasanganmu tidak terlalu lemah sekali, maka pasanganmu yang lemah harus dapat mengantisipasi bola-bola cepat yang datang di sekitar jangkauan pemain lemah tersebut. Di level tertentu, pemain yang lemah harus belajar menguasai kemampuan memotong bola, atau dikenal dengan blok. Ini sebagai antisipasi bila shuttlecock pengembalian dari lawan jauh lebih cepat daripada respon daripada pemain depan ataupun belakang. Bila pasanganmu yang lebih kuat melakukan flick service, maka pemain yang lebih lemah wajib sesegera mungkin untuk masuk dalam formasi bertahan itu berdampingan menjaga kotaknya masing-masing. Adalah pukul shuttlecock turun dan segera maju ke depan bagi yang lebih lemah. Posisi ideal untuk permainan gendongan adalah pemain yang lebih lemah berada di depan, kuat berada di belakang, tapi dalam permainan di lapangan akan ada waktunya bahwa pemain yang lebih lemah harus berada saling berdampingan kiri kanan, yang umumnya untuk bertahan. Mengusahakan sebanyak mungkin menurunkan bola agar pasangan yang lebih lemah dapat segera maju ke depan. Kedelapan, melindungi pasangan kita pemain yang lebih lemah dari cecaran pukulan lawan yang berbahaya. Pilih pukulan yang membuat lawan mencecar pasangan kita dengan pukulan-pukulan mengangkat atau tidak mematikan. Dengan cara memberikan banyak shuttlecock ke arah kiri untuk dipukul lawan dengan backhand. Sembilan, mengkontrol pukulan-pukulan keras kita sendiri. Berbeda dengan permainan double badminton biasa, di mana ketika bola diangkat lawan maka akan dibalas dengan pukulan-pukulan keras dan kombinasinya. Poin 3-3, 3-4. Hal tersebut dilakukan dalam permainan double gendongan, akan membahayakan tim sendiri. Jadi, kurang keras full power dilakukan hanya umumnya ketika kondisi dan posisi sudah ideal. Bersiap bermain dengan menutup 3 kotak. Lapangan badminton. Hindarilah memukul keras tetapi lawan dapat mengembalikan dengan pukulan lebih keras lagi dan lebih menyulitkan lagi kepada kita. Karena akibatnya, posisi kita akan kocar-kacir atau kalang kabut. Bila pasanganmu cukup bagus, dapat bermain baik di bola-bola depan. Sebagai pemain depan, maka daerah cakupan yang harus dikuasai adalah tengah dan belakang. Tetapi bila pasanganmu memang levelnya agak kurang, bersiaplah untuk bermain makeover lapangan, 2/3 lapangan. Sebagai pemain yang lebih kuat harus dapat menutup celah 3 kotak dalam lapangan badminton yang berbentuk L. Sementara, pemain depan hanya fokus pada salah satu sisi depan lapangan badminton saja. Entah di sisi depan kanan atau sisi depan kiri saja. Sisanya biar di-cover oleh pemain yang lebih kuat. Tetapi untuk bermain dalam posisi seperti ini kamu harus dapat berkomunikasi dengan baik. Bila tidak, bisa saja kamu menang tetapi pada partai-partai berikutnya maka pasanganmu tidak akan pernah mau bermain denganmu lagi. Ia tidak suka dengan permainanmu dan caramu bermain.